Immortality Chapter 81 sampai Chapter 85. Yang paling menakutkan di balik kumpulan iblis ini adalah seorang wanita yang masih berdiri dengan rambut putihnya yang anggun dan memegang pedang besar. Wanita itu berkata, "Dasar bodoh. Kamu masih muda berani datang ke sini. Apakah kamu tidak tahu ini tempat terlarang?" Terakhir kali, murid Xianzong datang ingin mencuri batu geokristal, dan dia hanya mendapatkan hasil beberapa luka serius. Apakah kamu pikir bisa mengalahkan kami? Namun kali ini, sepertinya aku harus memakan dagingmu, ucap penyihir berambut putih dengan suara tajam. Itu adalah Ashura besar yang telah berubah menjadi seorang wanita bertanduk. Jangan bertindak gegabah. Pedang sihirnya adalah pedang pembunuh kecepatan suara. Itu lebih cepat daripada pedang terbang pada umumnya, kata naga Yan mengingatkan. Apa? Penyihir berambut putih ini adalah Ashura besar. Jelas, aku bukan lawannya, gumam Fang Han. Walaupun dia telah mengolah fondasi tubuh emas Jin Luo Jin, tetapi masih ada keraguan di hatinya untuk menghadapi iblis di alam penguasa misteri magis, yang inderanya sangat sensitif, dan ia merasakan bahaya dari atmosfer penyihir berambut putih ini. Penguasa misteri magis tidak mudah ditangani, karena itu setara dengan seseorang di alam surgawi tingkat 2. Itu tidak sepadan, ayo pergi, ucap Hong Yi dan Peri Bangau. Pada titik ini, jika kita ingin pergi, kita tidak akan bisa melarikan diri. Ashura besar di depan telah memperhatikan kita, kata Fang Han. Sesaat, mereka melihat anak kecil yang terperangkap dalam kelompok itu yang memegang gelang bertabur bintang. Gelang itu terus-menerus memancarkan cahaya bintang, dan membungkus dirinya menjadi bola. Bahkan penyihir putih yang telah menyerangnya beberapa kali, tidak bisa merusak perlindungan anak ini. Jelas, gelang di tangan anak itu adalah harta karun. Anak itu tampaknya ketakutan, dia menangis dan benar-benar seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Dia bukanlah ahli seni bela diri. Penyihir berambut putih tidak memperdulikan tangisan bocah Xingyun ini, dia tiba-tiba berbalik menatap Fang Han, Hexianzi dan Hong Yi. Fang Han tiba-tiba kaget. Penyihir berambut putih ini ternyata sangat cantik. Oh tidak, ini adalah kekuatan sihir. Untungnya, aku pernah berpengalaman di arena iblis surgawi, kalau tidak, aku pasti akan terkena sihirnya. Gumam Fang Han terbangun dari ilusinya, namun, pada saat dia terbangun, wanita itu sudah mendekati tubuhnya. Kecepatan pedang terbang penyihir ini sangat cepat dan mematikan. Cahaya merah meledak di pakaian sihir kapas darah, memblokir pedang itu. Kalau tidak ada perlindungan pakaian sihir ini, kemungkinan tubuh Fang Han akan terbelah dua. Fang Han bergumam, jika 7 labu ada di tanganku, aku bisa bertarung dengan wanita ini, tapi sekarang, aku hanya bisa mengandalkanmu hehe. Pada saat ini, 10 boneka pedang suram mulai beraksi di bawah kendali pikirannya. Benar saja, penyihir berambut putih itu berubah, dan rambut putih di kepalanya berserakan seperti ular. Fang Han tidak berani mengabaikan pedang terbang wanita ini. Dia membuat perlawanan terbesar dalam sekejap. Di tengah jalan, Huang Quan Seng Sui terbang keluar, dan itu langsung menghancurkan pisau sihir, dan menyelamatkan Fang Han dari bahaya. Tiba-tiba Fang Han merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia bergumam, dengan cara ini, aku akan cepat melangkah ke alam surgawi cepat atau lambat, sehingga aku tidak terburu-buru. Sekarang, semakin kuat tubuh ini, maka akan semakin kuat mana yang terakumulasi ketika menerobos ke alam surgawi. Fang Han meraih pedang terbang lawan di tangannya, kemudian dia melakukan ritual darah, seketika pedang itu menjadi pedang miliknya. Pedang ini jauh lebih kuat daripada pedang ular perak Yuan Jiankong, pedang biru sejati senior Mo, dan pedang hasrat merah milik Pangeran Merah Muda.
Wanita Sura itu berkata, 10 boneka pedang terbang setingkat Sura. Kamu hanyalah seseorang di alam fana, tetapi kamu telah mengembangkan kekuatan sihir. Dan ada begitu banyak boneka pedang. Bagaimana ini mungkin? Tanya penyihir berambut putih syok. Sebuah tebasan yang kuat dari Fang Han yang merobek udara, itu langsung merobek mana yang melindungi tubuh penyihir itu. Penyihir cantik itu bergidik mati lemas, tetapi Fang Han tidak punya belas kasihan di hatinya, dia bertekad untuk membunuhnya dalam satu tebasan. Jangan bunuh dia, teriak naga ia di pikiran Fang Han. Sesaat, jaring-jaring musim semi kuning turun, dan menjaring penyihir Ashura besar yang terluka ke dalam lukisan Huang Quan. Kemudian, Fang Han mengangkat tangannya untuk menggerakkan 10 boneka pedangnya lagi, tak mau ketinggalan. Hong Yi juga memesat pedang bitu langitnya menyerang para iblis itu, dan seketika, pembantaian pun dimulai. Setelah Ashura besar itu tewas, jaring-jaring Huang Quan terbang, dan semua mayat, darah, dan pedang terbang, semuanya dikumpulkan dan dimurnikan di dalam lukisan. Itu cukup untuk makan 10 boneka pedang, sehingga dapat mempertahankan kekuatan fisiknya. Saat ini, Hong Yi juga merasa sulit untuk membunuh para iblis yang tersisa. Iblis terbang berambut putih ini seolah mereka memiliki kebijaksanaan yang hebat, tidak ada bedanya dengan prajurit manusia, bahkan mungkin lebih pintar. Fang Han melihat situasinya mulai memburuk, dia menghirup udara dalam-dalam, tubuhnya membengkak, dan Oktav Tianlong segera mengeluarkan gelombang suara yang kuat, menyapu ratusan iblis putih di langit, hingga jatuh ke tanah seperti hujan. Akhirnya, ada yang datang menyelamatkan saya. Setelah mendengarkan gelombang suara Oktav Tianlong, bocah Xingyun yang masih terduduk dalam bola pelindung cahaya bintang berhenti menangis, dia membuka matanya, dan melihat sebagian iblis berambut putih telah tewas dan bertebaran di tanah. Bocah Xingyun ikut menembakkan cahaya bintang, melompat dan bergabung ke medan perang. Iblis yaksa berambut putih yang terkena cahaya bintang, itu terpental hancur dalam sekejap mata. Melihat itu, naga yang terkejut dan berkata pada Fang Han, ini adalah gelang 5 bintang dari mata hati dan bulan. Itu juga merupakan harta sihir yang murni, bahkan sebanding dengan Jiu Gong Jinta. Sebenarnya itu ada di tangan bocah kecil ini. Membuktikan identitas anak ini sangat istimewa, tetapi saya ingin memakan gelang ini. Ternyata, gelang bintang 5 matahari dan bulan ini sebenarnya senjata sihir yang murni. Itu sebenarnya sesuatu yang dapat menyaingi Jiu Gong Jinta Pagoda Emas 9 Istana, gumam Fang Han. Gelang bintang 5 matahari dan bulan adalah senjata harta karun yang terkenal sejak 1000 tahun yang lalu, yang bahkan memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi senjata tingkat Tao. Banyak para penatua gerbang bintang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan cahaya matahari, bulan dan bintang, melalui air suci Jiuyang untuk menempanya. Sayangnya, kekuatan bayi Nebula ini terlalu lemah, dia tidak bisa menggunakan kekuatan senjata sihir ini. Jika penggunanya adalah tuan dari misteri magis, bahkan kekuatannya dapat meledakkan gunung, memotong sungai, dan menghancurkan sebuah kota. Bagaimana jika kamu dapat mengambilnya, ucap naga Yan berkata dengan antusias. Namun, Fang Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, senjata ajaib ini jelas milik pribadi anak itu. Bahkan jika kita mendapatkannya, pasti akan dilacak oleh orang kuat di belakangnya. Fang Han terus menebaskan pedang pembunuh suara, dan membunuh lebih dari selusin iblis terbang rambut putih lagi. Dibandingkan dengan 10 boneka pedang, kecepatan membunuh pedang sihir ini jauh lebih cepat. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu, begitu tersentuh oleh pedang suara, itu akan segera terbelah. Setelah beberapa saat, semua iblis rambut putih tersapu, dan beberapa dari mereka hendak melarikan diri,
namun mereka dikejar oleh pedang pembunuh suara, dipotong menjadi 2 bagian, dan kemudian dikumpulkan ke dalam lukisan Huang Quan. 480 iblis berambut putih, semuanya telah terbantai. Ini benar-benar hasil panen yang melimpah. Sekarang, 10 boneka pedang surah tidak akan kekurangan makanan. Kemudian, Fang Han mengambil pil darah dan menelannya. Dia nawisan kepada Hong Yi dan Grand Fairy. Ayo cepat, kalian bisa makan satu, istirahatlah, dan kembalikan kekuatan semangat kalian, kata Fang Han. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan beberapa pil darah dan memberikannya pada Hexianzi dan Hong Yi. Meskipun Hong Yi banyak pengetahuan, tetapi ketika melihat ramuan obat ini yang mengeluarkan fluktuasi murni, jelas dia tahu kualitasnya lebih baik daripada pil Jingyuan yang dikeluarkan oleh Sekte Yuhua. Hexianzi langsung menelannya, tetapi Hong Yi yang di sampingnya masih terlihat bingung. Tiba-tiba, bulu Hexianzi menjadi kemerahan, tampaknya lebih ketat dan kencang. Hei, permen macam apa itu? Beri aku satu, sepertinya itu sangat enak. Pada saat ini, suara seorang anak terdengar tidak jauh dari sana. Itu adalah bayi Nebula, dia mengisap jari-jarinya saat menatap pil darah. Kemarilah, aku akan memberimu satu, kata Hong Yi. Kemudian, bayi Nebula itu segera berlari, meraihnya dengan tangan kecil, dan melemparkan ke mulutnya, mengunyah dan menelannya, serta merasakan rasa mabuk saat dia menjilati mulutnya. Ini sangat enak. Ini lebih nyaman daripada anggur rahasia yang aku sembunyikan. Oh tidak, jika aku mabuk, aku akan dipukuli oleh ibuku, aku harus makan manisan. Di antara kata-katanya, bayi Nebula ini menggoyangkan tangannya, mengeluarkan sekelompok manisan buah labu berwarna hijau seperti batu giok. Jade King Pil. Hong Yi sekali lagi terkejut dan berkata, ini lebih baik daripada pil biru. Anak ini terlalu boros. Apakah kamu disebut Nebula Baby? Apakah kamu ingin makan obat permenku? Aku akan memberimu 10 lagi, makanlah perlahan, kata Fang Han. Tentu saja, ini lebih nyaman daripada minum alkohol, kata bayi Nebula menatap Fang Han, berharap memberinya beberapa obat lagi. Kalau begitu katakan padaku, di mana orang tuamu? Tanya Fang Han. Saya tidak tahu siapa, dan di mana dia sekarang. Saya hanya tahu bahwa orang lain memanggilnya Tuan Bintang. Dia sering melakukan retret dan tidak mau bermain dengan saya. Saya mencuri barang-barangnya dan berlari keluar untuk bermain sendiri, jawab bayi Nebula menggelengkan kepalanya. Tuan Bintang, ini adalah nama kehormatan dari Sekte Gerbang Bintang. Pria ini telah mengolah rahasia umur panjang dalam 3000 tahun yang lalu. Kenapa ada anaknya yang masih sekecil ini? Ucap Fang Han bergidik. Hahaha, kenapa kamu mesti heran? Seseorang di ranah umur panjang juga dapat memiliki banyak anak, yang paling besar berusia ribuan tahun, dan yang paling kecil seperti yang ada di hadapanmu, kata naga yang tertawa. Bayi Xingyun, gelangmu sangat indah, bisakah kamu menunjukkan padaku? Hong Yi tiba-tiba berkata, oke. Bayi Nebula mengambil gelang dan menyerahkannya begitu saja. Tangan Hong Yi sedikit gemetar, dia tidak berpikir bocah ini begitu mudah tertipu. Ketika gelang itu melekat di lengannya, dia merasa sangat nyaman, cahaya bintang menerobos ke dalam tubuhnya, tulang dan ototnya bersinar terang, langsung menyingkirkan beberapa kotoran di tubuhnya. Jika kamu pikir itu terlihat bagus, pinjam saja sebentar, tapi kembalikan kepada saya nanti. Gelang ini saya curi, dan saya tidak bisa memberikannya pada orang lain. Kalau tidak, ibu saya akan memukuli saya. Fang Han, lihat dan pakailah. Saya merasa bahwa, setelah memakainya hanya sebentar, itu memiliki banyak manfaat di tubuh saya. Ucap Hong Yi dengan enggan menarik gelang itu dan menyerahkannya kepada Fang Han. Fang Han juga sedikit ingin tahu tentang gelang ini.
Setelah mengambil gelang itu, dia merasa tubuhnya sangat ringan, merasa seolah-olah bintang-bintang bersinar dengan kokoh penuh energi, dan kekuatan bintang samar-samar dikombinasikan dengan tubuh emas Jin Luo-nya. Senjata ajaib ini bukanlah hal sepele. Senjata ini dapat menyebabkan badai pertumpahan darah di antara para kultivator. Kamu harus melindungi dirimu sendiri, atau segera kembali ke gerbang bintang. Ingat, bahwa keserakahan orang-orang jahat seperti sungai dan sedalam danau. Kamu masih muda, kamu mungkin tidak mengerti. Ucap Fang Han berkata dengan sungguh-sungguh. Ibuku juga pernah mengatakan ini kepadaku, ucap bayi Nebula menjilati tangannya dan meletakkan gelang itu lagi. Aku hanya ingin bermain. Aku tidak ingin kembali. Gerbang bintang terlalu pengap. Para tetua, paman dan yang lainnya hanya mengetahui kultivasi sepanjang hari, tidak tahu bagaimana cara bermain dengan saya. Sekarang tidak lagi, saya akan bersenang-senang dengan kalian. Oh iya, mari kita pergi ke batu yang berkilau itu, kita akan diam-diam mengambilnya. Benar, Giok Fajing, Fang Han, Hong Yi, dan Kren Fairy memandang satu sama lain. Setelah menyingkirkan penyihir berambut putih, Asyura besar, dan 480 setan putih terbang, tentu saja tidak akan ada yang menjaga Giok Fajing lagi. Hal terbaik adalah mengumpulkan batu kristal giok itu. Ayo pergi. Fang Han dan lainnya pergi naik di punggung peri bangau. Dari kejauhan, Fang Han samar-samar melihat di sebuah gunung yang jauh, di sana berdiri kastil yang megah, dan di sekitar kastil, ada banyak tambang yang berlubang, itu seperti sarang rayap. Saat ia terbang menuju kastil itu, roh Fang Han juga memasuki lukisan Huang Quan, dan melihat penyihir berambut putih yang terjebak oleh belenggu. Oh iya, mungkin namamu Molin ya, sekarang aku akan pergi ke istanamu untuk mengumpulkan Giok Fajing, di mana kamu menyembunyikan kristal ajaib itu, beritahu saya sekarang, kalau tidak, hidup Anda dalam bahaya. Kata Fang Han mengancam. Di mana ini? Tanya Molin mendengar suara Fang Han, dan dia berkata dengan tiba-tiba. Kamu sekarang berada di atas sungai Huang Quan. Jawab Fang Han singkat. Bersambung.